저기, hello? 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 Hai semua, apa kabar? Di video kali ini, aku mau merangkum film yang berjudul The Roundup, di mana di film ini diceritakan tentang kerja keras polisi Korea untuk membongkar kejahatan penculikan dan pembunuhan kejam yang dilakukan psikopat kejam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di awal film, berlatar suasana Vietnam, di tahun 2008, di mana banyak penjahat Korea yang melarikan diri ke Asia Tenggara, terutama ke Vietnam. Mereka melakukan kejahatan terhadap para turis asal Korea. Seorang anak pengusaha kaya Korea, bernama Choi Yong-gi, dia melakukan transaksi jual beli lahan sama Jung Hoon dan teman-temannya. Di tengah perbincangan mereka, Jung Hoon memperkenalkan Yong-gi ke seseorang bernama Kang Hae-sang. Yong-gi, yang mengira kalau mereka orang baik, dengan senang hati, masuk ke mobil mereka, dan ternyata, Kang Hae-sang berniat jahat padanya, dan dia berniat menculik Yong-gi. Di sisi lain, di Korea, para polisi disibukkan dengan amukan seseorang yang kabur dari rumah sakit jiwa, di mana salah satu dari mereka bernama Detektif Ma Seok-do. Saat teman-temannya berusaha mengalihkan perhatian orang gila itu, Detektif Ma malah. Detektif Ma mencoba untuk menenangkannya, dan dengan pukulan mautnya, seketika si orang gila itu langsung pingsan. Karena aksinya itu, membuat dia masuk koran, dan tidak hanya itu, Detektif Ma ditugaskan pergi ke Vietnam untuk menangkap penjahat buronan yang menyerahkan diri, bernama Jung Hoon, dan dia ditemani atasannya, yang bernama Kapten John Ilman. Tapi sesampainya di bandara Vietnam, mereka diamankan di kantor migrasi. Detektif Ma mencoba menjelaskan siapa mereka, menggunakan bahasa Inggris, tapi usahanya gagal. Hello? Hello? 우리 코리아 폴리스. 폴리스 out. 오케이? out. Terpaksa, mereka menunggu jemputan dari petugas konsulat Korea yang bernama Park Chang-soo. Setelah keluar dari bandara, saat makan malam, mereka melihat para preman Korea yang berada di Vietnam. Tidak hanya itu, Detektif Ma bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Gasolin. Di konsulat Korea, Detektif Ma melihat banyak turis Korea yang hilang. Detektif Ma kemudian menanyakan alasan kenapa Jung Hoon mau sukarela menyerahkan diri, dan akhirnya Detektif Ma dan Kapten Jun dipertemukan dengan Jung Hoon. Setelah ditanya alasannya kenapa dia menyerahkan diri, si Jung Hoon ini tidak mau menjawabnya. Terpaksa, Detektif Ma dan Kapten Jun menginterogasinya menggunakan metode ruang kejujuran, kalaupun awalnya Jung Hoon tidak mau membuka suara. Sampai akhirnya, dia memberitahu nama temannya, yang bernama JD. Mereka berdua pun bergegas ke rumah JD, tapi sesampainya di sana, mereka mendapati kalau JD sudah tewas terbunuh. Detektif Ma dan Kapten Jun kemudian kembali menemui Jung Hoon dan memaksa Jung Hoon untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Jung Hoon memberitahu semua tentang mereka dan Kang Hae-sang yang menculik Choi Yong-gi yang diperlihatkan di awal film tadi. Awalnya, mereka hanya berniat menculik Yong-gi, tapi mereka berselisih soal pembagian uang yang membuat Yong-gi sempat kabur. Tapi saat Yong-gi kembali tertangkap, Kang Hae-sang malah membunuh Yong-gi. Tidak hanya itu, Kang Hae-sang dan rekannya juga membunuh teman Jung Hoon. Jung Hoon dan JD yang ketakutan terpaksa mengubur mayat mereka di rumah Kang Hae-sang, sedangkan Kang Hae-sang mengambil foto paspor Yong-gi dan meminta tebusan ke ayah Yong-gi
Jung Hun yang takut akan menjadi korban selanjutnya, kemudian menyerahkan diri, agar bisa kembali ke Korea, dan lepas dari kejaran Kang Hae Sang. Detektif Ma kemudian memutuskan untuk mencari mayatnya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan alamat Kang Hae Sang, Detektif Ma kemudian menghubungi rekan polisinya yang bernama Hong Seok dan memintanya untuk mencari tahu soal Kang Hae Sang dan juga Choi Yong Gi. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Kang Hae Sang saat menggali mencari bukti, dan benar saja, mereka menemukan mayat korban kekejaman Kang Hae Sang. Setelah menemukan mayat-mayat itu, petugas konsulat menghubungi pihak polisi yang berwenang, sedangkan Detektif Ma menghubungi Gasolin untuk mencari informasi tentang Kang Hae Sang, dan Detektif Ma mendapatkan informasi tentang seorang preman yang bernama Raku yang juga mencari Kang Hae Sang. Bersamaan, datang petinggi polisi Vietnam yang mempermasalahkan soal wewenang dan menganggap kalau Detektif Ma dan Kapten Jun telah melanggar aturan dan mengusir mereka. Di sisi lain, para preman bayaran ayah Yong Gi datang ke persembunyian Kang Hae Sang, dan mereka menemukan uang tebusan di sana, sedangkan Detektif Ma dan Kapten Jun yang mendapat informasi soal Raku kemudian pergi mencarinya, dan di tempat Raku adalah lokasi judi ilegal. Karena Detektif Ma tipe orang yang tidak suka basa-basi, dia langsung menghajar anak buah Raku. Bahkan saat Raku keluar dan mengancam menggunakan pistol, dengan santainya, Detektif Ma merebut dan balik menodongkannya ke Raku. Dengan ketakutan, Raku memberitahu kalau dia disuruh sama preman bayaran Korea untuk mencari tahu soal Kang Hae Sang. Detektif Ma yang telah menduga kalau itu adalah suruhan ayah Yong Gi, bergegas menghubungi Hong Seok. Dia pun melaporkan kalau ayah Yong Gi adalah seorang pengusaha kaya di Korea, sedangkan Kang Hae Sang dan temannya yang menyadari kalau rumahnya dibobol, dia tanpa rasa takut menghabisi para preman bayaran itu satu persatu. Kang Hae Sang kemudian menghubungi ayah Yong Gi untuk meminta uang tebusannya dikembalikan. Bahkan, dia mengancam akan datang ke Korea. Detektif Ma dan Kapten Jun yang datang ke tempat persembunyian Kang Hae Sang dibuat terkejut karena melihat orang-orang tergeletak, tak bernyawa. Mereka juga menemukan banyak koper, dan mereka juga menemukan paspor Yong Gi. Bersamaan, datang Kang Hae Sang yang tiba-tiba menyerang Kapten Jun. Melihat hal itu, Detektif Ma langsung melawan Kang Hae Sang. Kapten yang terluka mencoba menodongkan pistol untuk menghentikan Kang Hae Sang. Bukannya takut, Kang Hae Sang terus melawan. Sempat tertangkap, tapi karena bantuan temannya, dia pun berhasil lolos. Sedangkan nasib temannya harus merasakan tinju dari Detektif Ma. Kapten yang terluka terpaksa dirawat di rumah sakit. Detektif Ma juga mendapatkan informasi dari Hong Seok kalau Kang Hae Sang adalah pelaku penculikan. Setelah mendapatkan uang tebusan, para korbannya langsung menghilang. Pegawai konsulat yang datang menjenguk Kapten Jun memberitahu kalau mereka berdua harus dideportasi. Sedangkan Detektif Ma menemui teman dari Kang Hae Sang dengan janji akan memulangkannya ke Korea. Detektif Ma mendapatkan informasi kalau Kang Hae Sang telah kembali ke Korea. Kapten Jun yang tidak terima deportasi mencoba untuk melawan, tapi saat datang Detektif Ma dan dia memberitahu kalau Kang Hae Sang di Korea, dengan senang hati mereka berdua dideportasi. Sesampainya di Korea, Detektif Ma dan Dong Kyun menemui seseorang yang bernama Yang Isu dan meminta informasi tentang kapal apa saja yang datang dari Cina. Awalnya Yang Isu menolak, tapi dengan sedikit paksaan, dia memberitahu kalau ada sebuah kapal yang datang dan dimiliki oleh seseorang yang dipanggil dengan nama Satu Mata. Saat memeriksa CCTV di pelabuhan, mereka kemudian menemukan Kang Hae Sang yang berusaha kabur
dengan mencuri mobil di sana. Esoknya, mereka datang ke pemakaman Choi Yonggi dan bertemu dengan ibunya Yonggi. Ibu Yonggi kemudian mengucapkan terima kasih ke Detektif Ma karena telah menemukan anaknya, Dong Kyun, dan Detektif Ma akhirnya menemukan mobil curian, tapi tidak menemukan keberadaan Kang Hae Sang. Di sisi lain, Kang Hae Sang dan temannya yang bernama Yang Gichul dan Yang Sun Chul, mereka adalah yang bersaudara, mencoba menyelinap masuk ke pemakaman Yonggi. Dengan berani Kang Hae Sang masuk ke lift di mana ayah Yonggi dikawal sama salah satu pengawalnya. Bahkan dia memperkenalkan diri dan langsung menyerang. Bahkan dia berhasil membunuh pengawal dari ayah Yonggi. Di sisi lain, yang bersaudara menghajar para preman bayaran ayah Yonggi. Bersamaan, datang Kang Hae Sang yang membawa ayah Yonggi dan berniat menculiknya. Sang Hun yang bertugas mengecek CCTV melihat ayah Yonggi yang diculik sama Kang Hae Sang dan teman-temannya. Dia bergegas memberitahu Hong Seok. Mereka berdua mencoba menghentikannya, tapi Kang Hae Sang berhasil kabur. Tapi Sang Hun berhasil mendapatkan nomor platnya. Kang Hae Sang membuat video ancaman ke Ibu Yonggi. Pihak kepolisian dan Ibu Yonggi pun memutuskan untuk bekerja sama. Saat Kang Hae Sang menelepon dan meminta tebusan, diam-diam, polisi menyarankan kalau mereka harus melakukan transaksi tunai, dan Ibu Yonggi meminta satu orang untuk menjadi sopir pribadinya. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Kang Hae Sang menyetujuinya karena merasa Kang Hae Sang sudah mengenali wajah mereka. Akhirnya, Detektif Ma meminta Yang Isu menjadi sopir pribadi Ibu Yonggi. Polisi bersama Ibu Yonggi dan juga Yang Isu mulai bersiap melakukan transaksi. Ternyata yang bersaudara juga mengikuti Ibu Yonggi. Menyadari mereka telah diikuti, Detektif Ma meminta ke rekan-rekannya agar lebih berhati-hati dan tidak mencolok. Ternyata, aksi para polisi disadari sama yang bersaudara yang membuat Kang Hae Sang mendadak menyuruh Ibu Yonggi untuk berputar balik. Dong Kyun yang mencari keberadaan ayah Yonggi akhirnya berhasil menemukannya, tapi saat akan pergi, dia diserang sama Kang Hae Sang. Mengetahui para polisi akan menangkapnya, dia pun bergegas melarikan diri. Bantuan yang datang akhirnya berhasil menyelamatkan ayah Yonggi, tapi Dong Kyun harus terluka. Kang Hae Sang yang berhasil kabur menyuruh agar yang bersaudara membatalkan transaksi dan kabur, tapi yang bersaudara malah mengira kalau Kang Hae Sang akan menguasai uang itu sendiri. Mereka berniat tetap melakukan transaksi. Detektif Ma yang mendapat kabar kalau ayah Yonggi telah berhasil diselamatkan, langsung menghubungi Yang Isu dan Ibu Yonggi. Sedangkan yang bersaudara yang tidak ingin kehilangan uangnya langsung menghentikan mobil. Merasa terancam, Ibu Yonggi dan Yang Isu menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah mall. Saat yang bersaudara semakin mendekat, Ibu Yonggi memutuskan untuk berlari masuk ke dalam mall, tapi Yang Isu malah berniat kabur dengan membawa uang itu. Sang Hun dan Hong Seok akhirnya berhasil mengalahkan salah satu dari yang bersaudara. Sedangkan Detektif Ma dan tim yang lain mulai mencari ke dalam mall. Ibu Yonggi mencoba berlari dari kejaran yang bersaudara, sempat tertangkap olehnya, tapi bersamaan datang Detektif Ma yang menyelamatkannya. Seperti biasa, dengan pukulan mautnya langsung membuat yang bersaudara tak berdaya. Yang Isu yang berniat kabur ternyata dihadang sama Kang Hae Sang. Yang Isu yang melihat Kang Hae Sang bergegas berlari dan kabur dengan menaiki taksi. Saat polisi ingin mendekati Kang Hae Sang, dia langsung menyerang para polisi itu. Yang Isu yang berniat kabur ke China menghubungi Satu Mata agar dia menolongnya, tapi saat akan melakukan transaksi, datang Kang Hae Sang mendekati Yang Isu. Sok berani Yang Isu mengancam dan melawan Kang Hae Sang. Saat didekati Kang Hae Sang, Yang Isu malah lari ketakutan, meninggalkan kopernya itu, menghindari kejaran polisi. Kang Hae Sang kabur dengan menaiki bus kota. Yang Isu yang melihatnya bergegas menghubungi Detektif Ma. Kang Hae Sang yang sudah merasa aman
Ternyata, polisi sengaja melakukan razia untuk menghentikan bus yang ditumpangi Kang Hae Sang. Saat bus berhenti, Detektif Ma langsung masuk dan meminta para penumpang untuk turun, dan tersisa Detektif Ma bersama Kang Hae Sang. Tanpa basa-basi, Detektif Ma langsung menghajar Kang Hae Sang. Pertarungan mereka sangat sengit karena Kang Hae Sang mencoba melawan, tapi dengan keahlian dari Detektif Ma, Kang Hae Sang akhirnya bisa dilumpuhkan dan diamankan. Film diakhiri dengan perayaan atas keberhasilan misi mereka, dan film pun selesai.